warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada pertanyaan yang diajukan kepada saya, yaitu tentang bagaimana hubungan agama, filsafat, dan sains. Pertanyaan ini seolah-olah didasarkan kepada asumsi bahwa agama itu kontradiksi dengan filsafat dan sains. Saya ingin menunjukkan bahwa hubungan itu sebenarnya baik-baik saja dengan cara menjelaskan narasi yang sudah tertera di papan tulis ini. Yang pertama, menurut saya, kita perlu membedakan antar dua kategori ilmu. Yang pertama adalah ilmu ilahi, yang kedua ilmu basyari. Ilmu ilahi adalah ilmu yang bersumber dari Tuhan dan ia menawarkan kebenaran, dan inilah yang disebut dengan agama. Sementara ilmu basyari adalah ilmu yang bersumber dari manusia, baik melalui akalnya, melalui panca indera maupun hati atau intuisinya, dan tugasnya adalah mencari kebenaran, baik kebenaran agama maupun kebenaran hukum alam. Nah, inilah yang disebut dengan ilmu-ilmu manusia. Nah, saya katakan ilmu-ilmu manusia karena ada banyak disiplin ilmu yang dilahirkan oleh manusia, dan penamaan disiplin itu bergantung kepada objek kajiannya. Tetapi secara sederhana, saya ingin mengkategorisasi menjadi dua kategori, dan dua kategori ini bukan dua hal yang bertentangan dan tidak perlu dipertentangkan, tetapi hanya sekedar penyederhanaan masalah. Yaitu ada namanya ilmu-ilmu manusia yang disebut dengan ilmu agama, dan ada ilmu-ilmu manusia yang bisa disebut dengan ilmu non agama. Ilmu manusia disebut dengan ilmu agama jika objek kajiannya adalah agama, baik yang tersimpan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Maka lahirlah beberapa disiplin keilmuan, misalnya ada ilmu kalam, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf, ya. Sementara ilmu-ilmu non agama, ya, itu terbagi lagi menjadi beberapa disiplin, ya. Jika objek kajiannya adalah alam, maka disebut ilmu-ilmu alam. Jika objek kajiannya adalah manusia atau masyarakat manusia, maka bisa disebut dengan ilmu-ilmu sosial. Dan jika objek kajiannya adalah wujud universal, maka bisa disebut dengan ilmu filsafat, ya. Nah, inilah kategorisasi ilmu ilahi dan ilmu basyari dan ilmu-ilmu basyari, yaitu ilmu agama dan ilmu-ilmu non agama. Bagaimana hubungan antar ilmu-ilmu itu? Nah, inilah yang ingin saya jelaskan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan kepada saya itu tadi, ya. Nah, untuk mengetahui hubungan ini perlu kita pilih sesuai dengan pemilahan ilmu itu tadi. Hubungan antara ilmu ilahi dengan ilmu basyari ini mengambil bentuk hubungan yang harmonis, tidak kontradiktif. Mengapa? Karena agama itu sebagai sumber kebenaran, sementara ilmu-ilmu agama itu sebagai proses untuk mencari kebenaran itu tadi, baik dari agama maupun dari alam. Jadi bisa dikatakan ilmu-ilmu basyari ini
sebagai alat untuk menggali kebenaran yang tersimpan di dalam agama. Nah, ini tidak ada masalah hubungan antar ilmu ilahi dengan ilmu basyari. Yang memungkinkan munculnya masalah adalah antara disiplin ilmu-ilmu manusia, baik antara ilmu agama dengan ilmu non-agama, maupun antara intern ilmu-ilmu agama dan intern ilmu-ilmu non-agama. Bentuk hubungan ini bisa mengambil dua kategori. Pertama, tidak ada hubungan sama sekali. Maksudnya antara ilmu agama dan ilmu non-agama tidak ada hubungan. Ya, misalnya ketika kita mengkaji tentang akhirat misalnya, ya, ilmu akhirat ini menjadi objek kajian ilmu agama dan sama sekali tidak dikaji oleh ilmu-ilmu non-agama, maka tidak ada hubungan antar keduanya. Yang kedua, kategori kedua adalah adanya hubungan, ya, baik hubungan harmonis, hubungan yang berbeda, atau hubungan yang kontradiktif. Ya, hubungan harmonis itu bisa terjadi antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu non-agama. Misalnya tentang kasus penyakit yang sekarang lagi menghebohkan dunia, yaitu penyakit corona. Di satu sisi, ya, pemerintah menggunakan ilmu non-agama, yaitu sains, untuk mengetahui bahwa penyakit ini menyebar melalui kontak fisik antar manusia yang terkena virus dengan manusia lain. Ini menurut sains. Dan kemudian Kementerian Agama, organisasi keagamaan melalui kajian fikihnya kemudian mengambil keputusan bahwa kita menghindari kerumunan, ya, kegiatan berjamaah seperti sholat jamaah dan sholat Jumat untuk ditiadakan, karena ini namanya kaidah menghindari kemafsadatan daripada kemaslahatan, ya. Nah, ini namanya hubungan harmonis antara disiplin ilmu agama dengan ilmu non-agama. Bisa juga mengambil bentuk hubungan yang berbeda. Hubungan yang berbeda itu terjadi selain karena memang disiplinnya berbeda, juga objek kajiannya berbeda. Jadi objek kajian agama itu adalah kitab suci sebagai sumber asasi agama. Kemudian objek kajian ilmu non-agama adalah manusia, alam, dan wujud. Jadi karena objeknya berbeda, maka hubungan keduanya berbeda, berjalan sendiri-sendiri. Begitu juga antara intern disiplin keilmuan ini. Misalnya kalam berjalan di wilayah kajiannya, fikih berjalan di wilayah kajiannya, tasawuf berjalan di wilayah kajiannya. Ilmu alam juga begitu, berjalan di wilayah kajiannya, yaitu mengkaji hukum alam. Ilmu sosial juga begitu, ya. Kemudian ilmu filsafat juga begitu. Nah, ini namanya hubungan yang berbeda. Sebenarnya dilihat dari disiplinnya, baik antara disiplin ilmu agama maupun disiplin ilmu non-agama, atau antara disiplin intern itu tadi, ilmu kalam, ilmu fikih dan tasawuf, atau ilmu alam, ilmu sosial, ilmu filsafat, itu tidak ada yang kontradiktif. Bisa harmonis, bisa berbeda itu tadi. Yang membuat seolah-olah
hubungan antara ilmu agama dan ilmu non-agama itu kontradiktif adalah cara berpikir masing-masing orang yang terlibat dalam kajian seperti ini. Sehingga seolah-olah ilmu agama dan ilmu non-agama itu berbenturan, kontradiksi. Jadi menurut kalau menggunakan bahasanya Jasar Audah, tidak ada kontradiksi logis antara disiplin itu karena masing-masing berjalan di wilayahnya sendiri-sendiri, yang seolah-olah hubungan antar disiplin keilmuan itu terjadi kontradiksi adalah cara pandang orang yang terlibat di dalamnya. Jadi antara sosiolog bisa berbeda dengan filosof, dengan saintis, ya, ahli kalam bisa beda dengan ahli fikih, dengan tasawuf. Itu berbeda, tetapi bukan kontradiksi, bukan sesuatu yang dipertentangkan. Karena itulah maka menurut saya ilmu ilahi dan ilmu basyari itu tadi hubungannya harmonis. Yang mungkin problematis adalah antar disiplin ilmu manusia, baik antara ilmu agama dengan ilmu non-agama, atau antara intern ilmu agama dan intern ilmu non-agama. Nah, karena itu maka menurut saya agama, sains, dan filsafat mengambil bentuk hubungan harmonis dan hubungan yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.